Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sony Ahmad Dhani dari kelas A Manajemen semester 3. Di sini saya akan membuat tugas UTS video yang menjelaskan tentang pertemuan materi pertama sampai yang sebelum UTS dari mata kuliah Manajemen Keuangan dari dosen Pak Febrianto. Oke, untuk yang lanjut ke materi aja. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana tersedia digunakan secara optimal dan menghasilkan nilai maksimal bagi pemilik atau pemangku kepentingan. Tujuan utamanya yaitu memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham, menjaga likuiditas agar perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, mengoptimalkan penggunaan dana untuk investasi dan operasional, mengontrol risiko keuangan melalui analisis dan pengelolaan yang tepat. Fungsi-fungsi manajemen keuangan, perencanaan keuangan adalah menyusun anggaran dan proyeksi keuangan, untuk penganggaran, menentukan alokasi dana untuk berbagai aktivitas, untuk pengendalian keuangan, memastikan penggunaan dana sesuai rencana, audit dan pelaporan, menyusun laporan keuangan yang transparan dan akurat, pengambilan keputusan investasi, menilai kelayakan proyek atau pembelian aset. Manajemen risikonya yaitu mengidentifikasi dan mengurangi potensi kerugian. Untuk ruang lingkupnya yaitu keputusan investasi menentukan di mana dan bagaimana dana akan diinvestasikannya. Keputusan pendanaan yaitu memilih sumber dana seperti uang atau ekuitas. Manajemen aset dan likuiditas, mengelola kas, piutang, dan persediaan. Untuk cara menganalisis keuangan menggunakan rasio dan indikator untuk menilai kinerja keuangan. Prinsip-prinsip dasar efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana, yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan, keseimbangan antara risiko dan keuntungan, kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi. Untuk yang materi kedua yaitu pengertian analisis keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses sistematis untuk mengevaluasi laporan keuangan perusahaan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas, guna memahami posisi keuangan, profitabilitas, dan efisiensi operasional. Tujuan utama analisis yaitu menilai kinerja keuangan, apakah perusahaan itu menghasilkan laba dan mengelola biaya dengan baik. Mengetahui posisi keuangannya yaitu seberapa sehat struktur modal dan likuiditas perusahaan tersebut. Membantu pengambilan keputusan bagi manajemen, investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya, mendeteksi tren dan risiko, melihat pola pertumbuhan atau potensi masalah keuangan. Metode analisis yang umum digunakan yaitu yang pertama, analisis horizontal, membandingkan data keuangan dari periode ke periode untuk melihat tren pertumbuhan
atau penurunan. Yang untuk yang analisis kedua yaitu analisis vertikal, menyajikan setiap item laporan sebagai persentase dari total, misalnya biayanya operasionalnya dari pendapatan. Untuk yang ketiga, analisis rasio keuangan. Rasio likuiditas mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Contohnya yaitu current ratio. Rasio probabilitas menilai efisiensi menghasilkan laba, contoh net portfolio margin. Rasio solidaritas menilai kemampuan membayar utang jangka panjang, contohnya debt to equity ratio. Rasio aktivitas mengukur efisiensi penggunaan aset, contohnya investor turnover. Untuk yang ketiga yaitu analisis tren, melacak perubahan angka keuangan selama beberapa tahun. Mengidentifikasi pula untuk yang terakhir yaitu analisis perbandingan, melacak membandingkan kinerja perusahaan dengan kompetitor atau standar industri. Contoh penerapannya yaitu misalnya jika laporan laba rugi menunjukkan keturunan margin laba bersih selama 3 tahun berturut-turut, analisis ini bisa mengungkap bahwa biaya operasionalnya meningkat lebih cepat daripada pendapatan, menandakan perlunya efisiensi. Siapa yang menggunakan analisis ini? Manajemen internal untuk strategi dan perencanaan, yaitu investor untuk menilai kelayakan investasi, kreditor untuk menilai risiko pemberian pinjaman, regulator dan auditor untuk kebutuhan dan transparansi. Oke. Sekian dari tugas presentasi saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.